Pernah suatu ketika Siti Aisyah, saya baca dulu. Siti Aisyah melihat ada orang main tari-tari tradisional di samping masjidnya Rasulullah. Orang-orang Habasyah main tari tradisional, main pukul-pukul, ketepung gitu. Siti Aisyah mendengar dari dalam rumah, lalu bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu?" Rasulullah menjawab, "Aisyah, itu orang Habasyah lagi bersenang-senang karena hari ini hari raya. Aku ingin melihat ya Rasulullah." "Baik, sini Aisyah." Apakah di saat melihat lalu dibiarkan Aisyah, "Kau lihat ke sana?" "Oh tidak." Apakah kata Rasulullah, "Kau Aisyah ada di belakangku." Sayyidah Aisyah berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Siti Aisyah melihat di balik kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah apa? "Aku letakkan daguku di pundak Rasulullah, wa kana khaddi ala khaddi, dan pipiku menempel di pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tidak hanya dibiarkan untuk sekedar menonton. Sekarang coba zaman sekarang ini lihat, sudah diberi oleh Allah kekayaan, punya kamar beda, istrinya di sana nonton televisi, suaminya di sebelah. Bagaimana gambaran Nabi SAW? Saya kalau membaca ini indah betul nilai. Wa kana khaddi ala khaddihi, sambil nonton orang main tari-tarian, pipi Rasulullah menempel di pipi Siti Aisyah. Allah. Coba bayangkan keindahan. Sekarang apalagi zaman-zaman iPhone, zaman kadang di bandara 2 jam dengan suaminya gak sapa-sapaan. Oh, kasihan betul tuh manusia. Aneh. Ada yang begitu angkat tangan, nanti didoain sama Allah. Berubah ya, berubah. Ini banyak keindahan Nabi seperti itu. Urusan nonton saja bagaimana seni Nabi dalam bercinta. Ada keindahan, ada makna. Allah indahnya. Suatu ketika Sayyidina Rasulullah SAW, apakah beliau butuh atau tidak butuh itu tidak penting. Yang penting bagaimana selalu membuat seni dalam rumah tangga itu. Kepiawaian dalam bercinta itu. Siti Aisyah lagi minum air. Siti Aisyah lagi minum air begitu, dapat separuh air. Rasulullah tiba-tiba berkata, "Ya Aisyah, nawil ini." "Iya." "Berikan segelas air itu wahai Aisyah." "Baik ya Rasulullah." Padahal air di sana ada. Rasulullah minta airnya Siti Aisyah yang sudah diminum oleh Siti Aisyah. Diberikanlah segelas air oleh Siti Aisyah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan diambillah gelas oleh Rasulullah, dan oleh Rasulullah diputar gelas itu, dicari di mana bibir Siti Aisyah menempel di bibir gelas, disitulah bibir Rasulullah ditempelkan. Oh. Mana keindahan. Kalau bahasa sekarang, yuk makan sepiring berdua dengan suami. Makan sepiring berduanya adalah dulu waktu jadi pengantin saja. Itu pun yang nyuruh tukang potret, tukang kamera. Nasib. Si itu kau ngaku kemesraan keindahan. Makan sepiring berdua sampai hari ini. Sesaat suap-suapan, sesaat sendoknya ditinggal di mulut sang istri. Kan saya dicandari ya. Harus seni bercinta ada. Nabi mengajari seni bercinta. Jangan tegang, terus apalagi yang sudah jadi ustadz pulang ke rumah, "Assalamualaikum." Nabi kalau pulang ke rumah sangat indah, lihat. Urusan peperangan sampai dikatakan bagaimana Rasulullah itu kalau berada di medan laga begitu gagah perkasanya seperti seolah-olah tidak pernah kenal kemesraan. Akan tapi di saat Rasulullah bersama istrinya begitu mesra dan indahnya seperti orang yang tidak pernah kenal peperangan. Allah. Waktu di rumah sudah bos, padahal perusahaannya banyak, perusahaannya besar, kaya raya. Sampai di rumah itu masuk kamar istrinya masih main komputer. Apa itu? Tinggalkan itu semuanya dengan istrimu yang maksimal 100%. Istrimu sudah nunggu berjam-jam. Yang ustadznya totonya apa? "Sebentar, abah mau sholat 20 rakaat dulu." Mana itu keindahan? Kami ingatkan kepada para ustadz sekalipun, kalau sudah bersama istrimu adalah maksimal. Kalau mau ibadah jangan di situ. Ibadahmu dengan istrimu adalah bermesraan. Anda bisa melakukan sholat di atas kendaraanmu, bisa 1000 rakaat di atas kendaraanmu. Sehingga kalau ketemu istri tinggal bermesraan, bercanda ria untuk. Kita menemukan guru-guru mulia kita adalah sholat di atas kendaraan. Kami khusnudzon bahasanya kalau di rumah akan maksimal dengan anak-anak, maksimal dengan istri. Sampai di rumah istrinya sudah nunggu masih berkata, "Sebentar ya Umi, mama sayang, saya mau baca Quran 2 juz lagi." Dan bagaimana kisah Siti Aisyah? Ini gambaran tentang kehidupan Nabi dulu. Dan memang ini sampel tinggi, contoh yang paling luar biasa. Tapi paling tidak kita niru sedikit begitu. Siti Aisyah itu kalau sudah mendengar Rasulullah mau pulang itu sudah mempersiapkan diri. Sampai kadang dalam sejarah disebutkan Siti Aisyah begitu menanti-nanti kedatangan sang kekasih, mendengar ringkikan kuda, dibuka pintu, oh Rasulullah, ternyata bukan Rasulullah. Jadi dinanti sang suami itu, dan istri menanti dengan segala persiapannya apa yang dibutuhkan oleh seorang suami. Jadi datang suami sudah siap. Jadi kalau mungkin dalam bahasa sekarang berdandan untuk suami selengkapnya.
Sehingga suami datang langsung disambut, dibukakan pintunya, diambilkan segelas air. Apa sih beratnya mengambilkan segelas air? Ayo, nggak berat ini. Yang disuruh adalah pembantu rumah tangga saja. Ambilin buat abah gelas, buatin kopi. Ya. Siti Aisyah radhiyallahu taala anha menyambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah yang pandai dalam bercinta itu ternyata di saat pulang tidak menampakkan capek. Bahkan suatu ketika Sayyidina Rasulullah pernah terluka, sehingga di saat beliau mengendarai kuda itu, dengan luka itu sangat mempengaruhi beliau, sehingga dengan luka beliau merasakan sakit waktu mengendarai kuda. Turun dari kudanya, disambut oleh Siti Aisyah, dipapah oleh Siti Aisyah, dibonceng oleh Siti Aisyah. Siti Aisyah terkaget, ada bebasahan di tangan Siti Aisyah, lalu dicium bau wangi darah Rasulullah. Ya Rasulullah, ada darah di pinggangmu. Tersenyum Siti Rasulullah kepada Aisyah. Iya Aisyah, sakit ya Rasulullah. Kalau bahasa sekarang itu, ini bahasanya Rasul, ada bahasa ini. Kalau bahasa saya terjemahkan ini. Iya Aisyah, tadi mas sakit, setelah melihat kamu nggak sakit lagi, begitu. Iya Aisyah sakit, sekarang sudah tidak lagi. Tidak menambahkan, aduh tadi saya kena boda. Keluh kesah hilang, buang di pinggir jalan sana. Sampai pulang di rumah tambahkan senyum, biarpun di sana ada permasalahan, problem kayak apapun. Karena suami istrimu menanti-nantimu mulai dari tadi.